Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Nah, di video ini gue tuh bakal merangkum light novel Tensura volume 18. Kenapa volume 18 dulu? Itu karena volume 17 tuh ceritanya kayak cerita sampingan, makanya gue tuh langsung skip aja ke volume 18. Untuk volume 17 nya bakal gue bahas setelah volume 18, karena volume 18 adalah volume paling baru dari cerita Tensura. Volume 19 ke atas tuh masih belum rilis di Jepang. Nah, video ini tuh adalah part 1 dari pembahasan volume 18. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oke, jadi sekarang kita flashback terlebih dahulu. Tepatnya tuh pada saat Rimuru bertarung melawan pasukan Rudra. Nah, di kerajaan binatang, ternyata kedatangan seorang tamu yang gak diundang. Dia adalah Obera yang merupakan salah satu dari 3 komandan Phantom. Dan saat ini Milim dan Obera tuh saling berhadapan. Milim di sini nanya tentang tujuan dari kedatangannya Obera. Obera di sini berlutut di hadapan Milim. Obera tuh memperkenalkan diri sebagai 7 malaikat origin yang setia pada Veldanava. Milim di sini dikasih tahu sama Obera bahwa Felgreen telah jatuh ke tangan Veldway. Mendengar itu, Milim mau menuju ke Tempest, tapi Obera bilang kalau itu semua udah terlambat. Sambil marah, Milim tuh nanya apa tujuan Obera. Obera di sini tuh cuma diam dan menundukkan kepala. Karena Obera ini orangnya sopan dan gak ada tanda-tanda dari perlawanan, Milim di sini meredakan amarahnya. Milim di sini bilang kalau dia tuh yakin bahwa Rimuru pasti bakal bisa mengatasi semua masalah yang terjadi. Obera di sini ngasih tahu bahwa tujuan Veldway adalah membangkitkan ayah Milim, yaitu Veldanava. Obera bilang kalau dia tuh sangat yakin alasan Veldanava nggak bangkit setelah ratusan tahun itu semua pasti ada alasannya. Tapi Obera tuh nggak tahu alasan Veldanava. Jadi intinya di sini Obera tuh menganggap kalau Milim adalah dewa yang telah dipilih Veldanava. Makanya dia tuh nggak terlalu percaya sama Veldway. Obera tuh mau jadi bawahan dari Milim. Obera bilang kalau dia tuh sangat yakin bahwa keinginan Veldanava adalah membuat Milim bahagia. Makanya Obera tuh nggak masalah kalau harus mengkhianati Veldway yang nggak sesuai sama keinginan dewanya. Milim di sini melihat Obera. Milim tuh ngerasa kalau Obera nggak berbohong. Milim pun menerima keinginan Obera yang ingin menjadi bawahannya. Dengan bergabungnya Obera, Milim di sini tertawa. Akhirnya dia tuh punya 4 raja surgawi versi bawahannya. Milim berencana untuk pamer 4 raja surgawi miliknya kepada Rimuru. 4 raja surgawi Milim adalah Midley, Carrion, Frey, dan Obera. Milim, Obera, dan Midley saat ini mereka tuh mengobrol. Milim di sini tertarik pada Zelanus dan Ifarat yang diceritain sama Obera. Mendengar ceritanya aja, Milim menganggap kalau Zelanus dan Ifarat sangat kuat. Obera juga di sini cerita kalau Veldway udah ninggalin tugasnya untuk mengawasi Ifarat hanya demi membangkitkan Veldanava. Veldway tuh berencana memperluas wilayah bawah tanah, makanya mereka tuh sekarang mau menyerang dunia ini. Tapi masalahnya, memperluas wilayah bawah tanah, maka akan ada kemungkinan bahwa Ifarat juga akan ikut masuk ke dalam gerbang untuk menuju dunia ini. Dan kalau Ifarat ada di dunia ini, maka hal itu bisa berbahaya bagi dunia. Itu artinya, selama Veldway bisa bangkitin Veldanava, dia tuh nggak peduli dengan dunia ini. Veldway seolah-olah sengaja biarin Ifarat ke dunia, tujuannya untuk menghancurkan dunia. Veldway mau membangun ulang dunia dan membangkitkan Veldanava. Mendengar itu, Milim di sini berencana untuk segera menghabisi Veldway. Gak lama, Obera di sini dia tuh dapat info baru dan dia tuh ngasih tahu kepada Milim. Obera bilang, sekarang Rimuru berhasil menggagalkan rencana Veldway di Tempest dan sekarang Veldway dan pasukannya tuh telah mundur. Mendengar itu, Milim sangat senang. Milim di sini merintahin Obera untuk selalu mengawasi Veldway. Obera juga di sini dikasih tugas untuk ngasih info-info baru kepada Milim.
Rimuru, Xion, dan Diablo, saat ini mereka dibawa sama Ren untuk ke kastil es milik Guy. Guy menyambut Rimuru. Rimuru juga di sini melihat Ruminas dan Leon. Ruminas tuh datang bersama Louis dan Gutter, sedangkan Leon tuh bersama Alros dan Cloud. Gak lama, datanglah Ramirez yang ternyata gak bareng Rimuru. Rimuru heran, kenapa Ramirez tuh gak bareng sama dia. Di sini diketahui juga, ternyata Ramirez ini membawa Veldora yang mau ikut dalam Walpurgis. Ramirez saat ini datang bersama Veldora dan Beretta. Melihat Veldora, Ruminas di sini jadi kesal. Gak lama datanglah Milim beserta Frey dan Carrion. Guy terkejut karena Frey dan Carrion tuh saat ini telah menjadi True Demon Lord. Oh ya, gua tuh bakal mengubah panggilan Guy menjadi Guy. Alasannya karena di anime tuh Guy dipanggil Guy. Gak lama muncullah Dagrul. Karena Dagrul udah datang, rapat pun dimulai. Dagrul di sini heran kenapa rapat tuh dimulai padahal belum ada Dino. Rimuru di sini jelasin kalau Dino tuh telah berkhianat. Rimuru pun di sini jelasin semuanya, termasuk skill Mikael yang mendominasi Dino. Guy di sini jelasin ketika dia tuh melawan Veldanava tuh punya banyak skill yang kuat. Tapi ketika dunia stabil, Veldanava tuh melepas semua skillnya kecuali King of Justice. Skill ultimate yang disebar, tentunya gak semua orang tuh bisa menerimanya. Makanya ketika disebar, skill itu jadi skill unik ataupun skill lain yang lebih rendah. Mendapatkan skill itu tergantung pada tekad seseorang. Guy juga di sini jelasin tentang skill 7 kekuatan seri malaikat yang dimiliki sama Veldanava. Untuk lebih detail kalian tuh bisa cek aja di videonya. Guy di sini bilang kalau dia tuh nggak nyangka skill Ultimate Justice King yang dikasih sama Veldanava kepada Rudra, ternyata skill itu adalah skill yang jauh lebih hebat daripada apa yang telah dipikirkan oleh Guy. Rimuru cerita kalau kekuatan Rudra sangat merepotkan. Dia tuh harus berperang habis-habisan hanya demi untuk memukul mundur pasukan Rudra. Banyak kerusakan di Tempest maupun labirin akibat perang yang terjadi. Rimuru di sini ngasih tahu yang lebih konyol dari skill Ultimate Mikael adalah karena Mikael tuh bisa mendominasi para pengguna skill seri malaikat. Orang-orang tentunya kaget dan mereka tuh nggak percaya. Tapi Rimuru tuh ngasih fakta bahwa Rudra tuh memang bisa mengendalikan orang yang punya seri malaikat. Rimuru bilang, karena Vel'Zad punya skill Vision King Gabriel yang merupakan seri malaikat, maka ada kemungkinan kalau Vel'Zad tuh telah dikendalikan sama Mikael. Kalau Vel'Zad udah dikendalikan, maka dunia tuh bisa dalam bahaya. Milim bilang, sebaiknya mereka tuh nggak usah khawatir. Mereka ini adalah para Octagram, jadi mereka tuh pasti bisa mengatasi semua masalah yang akan terjadi. Di sini Rimuru heran kenapa Milim tuh terlihat sangat senang. Di sini, Guy cerita kalau Veldanava tuh punya banyak skill ultimate, dan skill-skill itu juga dikasih ke 7 malaikat origin. Jadi bisa dibilang, skill murni ciptaan Veldanava tuh seenggaknya ada 14 skill ultimate. Dan karena semuanya tuh milik Veldanava, tentunya Veldanava tuh punya skill untuk mendominasi skill-skill miliknya. Makanya Mikael bisa mendominasi skill 7 seri malaikat. Di sini juga dibahas tentang skill 7 dosa besar. Guy di sini bilang, dia tuh dapat skill Unique Pride ketika dia tuh kalah dari Veldanava. Dan skill itu tercipta karena Guy mencoba untuk meniru kekuatannya Veldanava. Guy tegasin, skill itu tergantung keinginan kuat dari seseorang. Guy di sini masih jelasin kalau dia tuh nggak dikasih skill sama Veldanava. Guy tuh menciptakan skillnya sendiri karena dia tuh mencoba untuk meniru kekuatannya Veldanava. Skill unik Guy saat ini telah berevolusi jadi skill Ultimate Pride King Lucifer, dan skill itu bisa setara sama seri malaikat. Guy berpikir kalau iblis lahir karena kelahirannya malaikat, maka skill 7 dosa besar tuh lahir karena adanya skill seri malaikat. Guy di sini mencoba memprediksi kelahiran skill seri 7 dosa besar dari skill seri malaikat. Untuk lebih detailnya kalian tuh bisa cek aja di video. Ketika penjelasan, Rimuru di sini hanya terdiam. Alasannya karena dia tuh udah ngorbanin beberapa skill seri malaikat maupun skill seri 7 dosa besar. Tujuannya tuh untuk menciptakan skill yang baru. Nah, Rimuru ini dia tuh nggak mau mempublikasi hal itu. Kalau dipublikasi, maka Rimuru tuh bakal membuat kehebohan. Guy juga di sini menduga kalau seri malaikat tuh punya sirkuit kendali, sehingga Mikael tuh bisa mengendalikan skill seri malaikat.
Di sini mereka juga membahas tentang siapa aja di pihak mereka tuh yang punya skill seri 7 dosa besar. Mereka pun akhirnya diskusi tentang skill-skill 7 dosa besar yang dimiliki sama Octagram. Ada Milim dengan Watkins Satanael, lalu ada Guy dengan skill Lucifer, dan Ruminas dengan Lastpool King Asmodeus. Jadi hanya 3 orang itu yang berani mengungkapkan skill ultimate-nya. Sisanya tuh nggak mau ngungkapin itu. Di sini diketahui juga kalau Leon punya skill seri malaikat yaitu Purity King Metatron. Semua orang tuh kaget mengetahui hal itu. Ramirez dan Milim, di sini mereka tuh selalu menyerahkan hal yang merepotkan kepada Rimuru. Mereka tuh menyuruh Rimuru untuk nemuin solusi untuk masalah Leon yang punya skill seri malaikat. Di sini Rimuru nanya apa yang terjadi pada Guy dan Velzat. Guy bilang saat itu Feltway menerobos penghalang es. Mizari, Ren, dan Guy, mereka tuh mencoba menghentikannya. Tapi ternyata tiba-tiba Velzat melindungi Feltway. Rimuru di sini menduga selama jaraknya tuh dekat, maka skill Mikhail tuh bisa mengendalikan skill seri malaikat. Rimuru juga di sini menduga ketika Chloe berhadapan sama Feltway, Feltway tuh nggak langsung pakai dominasi. Itu artinya Feltway nggak tahu siapa aja yang punya seri malaikat kecuali dalam jarak tertentu. Saat ini, harusnya Leon bisa aman karena kemungkinan musuh tuh masih belum tahu kalau Leon punya seri malaikat. Di sini Guy mutusin untuk menghancurkan Mikhail karena telah membuat dia bertarung melawan Velzat. Dagrul di sini ngasih tahu kalau perang Tenma tuh akan segera dimulai. Guy jelasin, setiap 500 tahun, malaikat dipanggil sama Rudra. Jadi kemungkinan kali ini tuh bakal jadi perang Tenma. Rimuru di sini nanya, apakah malaikat itu sama seperti iblis yang menjadi lebih kuat ketika mendapatkan tubuh yang tepat. Guy di sini mau minta penjelasan dari deduksinya Rimuru. Rimuru bilang, kalau saat ini Kazarim tuh telah melakukan ritual yang kemungkinan udah menciptakan sekitar 10 tubuh elf undead yang kuat. Dan kalau malaikat tingkat tinggi memakai tubuh itu, maka akan menjadi bencana karena pasukan musuh tuh akan bertambah menjadi semakin kuat. Semua orang di sini terdiam. Dagrul di sini bilang kalau musuh yang sekarang tuh sangat kuat. Alasannya karena ada Velzat dan Felgrin di pihak musuh. Rimuru bilang kalau Felgrin tuh udah lepas dari dominasi. Semua orang di sini kaget ketika mendengar hal itu. Guy di sini minta penjelasan Rimuru tentang gimana caranya bebasin Felgrin dari dominasinya Mikhail. Rimuru tentunya gak bakal jelasin secara detail karena itu semua adalah ulah dari Seal. Rimuru cuma bilang ketika bertarung melawan Felgrin, skill ultimate Felgrin tuh berevolusi. Penjelasan Rimuru ini adalah penjelasan yang agak logis. Skill biasanya akan berevolusi jika pertarungannya menjadi panas atau sengit. Guy di sini gak menyangka kalau ternyata skill ultimate tuh masih bisa berevolusi. Rapat pun masih berlanjut. Rimuru jelasin kalau salah satu komandan Phantom yang bernama Kornu, dia tuh udah dibunuh sama Felgrin. Milim juga di sini komentar tentang salah satu dari komandan Phantom. Milim bilang kalau salah satu dari mereka tuh saat ini telah menjadi bawahan milik Milim. Namanya adalah Obera. Milim tuh udah diskusi sama Carrion dan Frey, dan mereka juga udah mutusin untuk percaya sama Obera. Milim jelasin kalau Obera tuh punya tugas untuk memantau Ivaraj. Guy bilang kalau Ivaraj sangat kuat, bahkan Ivaraj tuh bisa menghancurkan planet. Rapat tentang membahas musuh dan cara menghadapi musuh masih terus berlanjut. Mereka mutusin untuk menjauhkan Leon dari Feltway maupun Mikhail. Kalau musuh dapetin Leon, maka kekuatan musuh tuh akan bertambah semakin besar. Di sini orang-orang juga masih penasaran karena Rimuru tuh terlihat menyembunyikan sesuatu. Mereka tuh mau tahu gimana cara Rimuru tuh bebasin Veldora dari regalia dominasi. Regalia dominasi ini merupakan salah satu dari skill Mikhail. Rimuru di sini cuma bilang yang terjadi pada Veldora tuh sama seperti yang terjadi pada Felgrin. Skill Veldora telah berevolusi dan berkat itu Veldora bisa lepas dari dominasi. Tentunya kali ini orang-orang agak ragu dengan omongannya Rimuru. Apalagi ketika Guy bertarung melawan Velzat, Velzat tuh nggak terlihat seperti skillnya tuh bakal berevolusi. Karena Rimuru nggak mau menjawab, Ruminas di sini mutusin untuk lanjutin pembahasan tentang cara menghadapi regalia dominasi yang merupakan salah satu dari skill Mikhail. Setelah banyak diskusi, Guy di sini mutusin kalau Rimuru tuh harus mengirimkan bawahannya untuk membantu negara dia, Ruminas, Dagrul, Milim, dan Leon.
Di sini Rimuru tuh mau gak mau dia tuh harus setuju. Rimuru udah terlalu banyak merahasiakan sesuatu. Kalau dia nggak setuju sama rencana itu, maka hal itu nggak baik bagi Rimuru. Rimuru di sini mutusin mengirim Gelt, Gabil, dan Ultima untuk menuju ke wilayah Milim. Sedangkan untuk Ruminas, Rimuru tuh bakal mengirim pasukan Sion dan Adalman. Sion dan Adalman ini udah saling kenal sama Ruminas, jadi lebih baik mereka tuh ditugasin di sana. Selanjutnya, Rimuru tuh bakal mengirim Primordial Kuning atau Carrera untuk menuju wilayah Dagrul. Terlihat di sini Dagrul tuh nggak suka sama Carrera, tapi walaupun gitu, Dagrul nggak menyangka kalau Rimuru bisa menjinakkan Carrera. Rimuru juga di sini ngasih tahu tentang semua primordial yang dia punya, dan itu membuat Dagrul dan Ruminas terkejut. Di sini juga, Dagrul tuh menolak Carrera untuk dikirim ke negaranya. Dagrul tahu kalau Carrera tuh suka menghancurkan. Dia tuh nggak mau kalau negaranya jadi hancur karena ulah si kuning. Karena Dagrul nggak mau, Rimuru tuh mau mengirim Carrera ke Leon. Ternyata di sini Leon juga marah. Dia juga nggak mau kalau Carrera tuh ada di negaranya. Gi di sini bilang, sebaiknya Rimuru tuh jangan mengirim Carrera ke pihak manapun. Carrera tuh terkenal sama sifatnya yang buruk, jadi nggak ada jaminan bisa aman kalau ada Carrera. Karena Carrera ini ditolak sama semua orang, Milim dengan senang hati bilang kalau dia tuh bakal menerima Carrera. Rimuru pun mengirim Carrera ke wilayah Milim. Carrera tuh ditukar sama Ultima yang akan dikirim ke negara Dagrul. Setelah berpikir dan diskusi, Rimuru di sini mau mengirim Diablo untuk ikut sama Gi. Tentunya Gi tuh di sini nggak mau, tapi karena nggak punya pilihan, Gi menerima Diablo untuk ikut dengannya. Mereka tuh sekarang diskusi ringan sebelum rapat ditutup. Di sini, Dagrul tuh bertanya kenapa Rimuru nggak mengirim Veldora ke tempatnya. Dagrul tuh mempertanyakan kenapa harus Ultima. Rimuru bilang kalau Veldora tuh bukan bawahannya, Veldora adalah temannya. Jadi Rimuru gak punya hak ngasih perintah kepada Veldora. Kalau Veldora mau ke tempat Dagrul, maka Veldora tuh boleh ke sana karena itu adalah keputusannya Veldora sendiri. Veldora di sini tertawa. Veldora bilang, walaupun dia mau bantu Dagrul, tapi saat ini Veldora tuh sangat sibuk. Veldora punya tugas di labirin Ramiris. Di sini, Gi juga nanya ke Rimuru, apakah Rimuru tuh punya deduksi tentang cara membangkitkan Veldanava. Diablo di sini tertawa. Diablo bilang kalau musuh tuh sangat percaya jika mereka mengambil kekuatan dari 3 True Dragon atau mengambil Dragon Vector, maka Veldanava tuh bisa dibangkitkan kembali. Diablo bilang kalau dia tuh nggak yakin sama rencana musuh dan dia nggak yakin kalau Veldanava bakal bangkit hanya dengan mengumpulkan Dragon Vector. Gi bilang kalau musuh percaya rencana itu berarti itu sama aja dengan omong kosong. Walaupun pakai Dragon Vector, itu cuma bakal bangkitin tubuh palsu, bukan yang asli. Seal juga bilang ke Rimuru kalau teori itu nggak mungkin bisa membangkitkan Veldanava. Milim di sini bilang, menurut Obera, Dragon Vector milik Felgreen udah diambil sama Mikael. Intinya, kekuatan para True Dragon tuh sangat dibutuhkan sama musuh karena mereka tuh percaya bisa bangkitin Veldanava pakai kekuatan tersebut. Rimuru di sini bingung karena Felgreen tuh masih bisa bertahan padahal kekuatannya tuh udah diambil. Seal bilang, semua energi Felgreen telah diintegrasi ulang ketika Rimuru menyelamatkan Felgreen, makanya Felgreen tuh bisa bertahan. Setelah banyak diskusi, akhirnya Walpurgis pun selesai. Setelah Walpurgis selesai, Leon tuh nggak langsung pulang, melainkan mampir dulu ke tempatnya Elmesia. Di sini, Leon bilang kalau dia tuh nggak mau basa-basi. Alasannya karena Gi pasti bakal segera untuk menuju ke negara Leon. Oke, jadi hubungan Leon dan Elmesia tuh sangat dekat. Bahkan sebelum Leon menjadi Demon Lord maupun menjadi pahlawan terpilih. Leon tuh bertemu Elmesia ketika dia tuh mencari Chloe. Dan itu pun tanpa sengaja ketika dia tuh sampai di Sarion. Awalnya, Leon tuh bertemu sama ibu dari Elmesia. Ibu Elmesia ini punya kekuatan yang hebat. Dan Leon pun akhirnya dia menjadi murid dari ibu Elmesia. Karena dekat dengan ibunya Elmesia, makanya Leon juga dekat sama Elmesia. Saat ini, Leon dan Elmesia tuh mengobrol. Mereka tuh melakukan pertukaran informasi. Leon di sini ceritain kalau Rimuru telah mengalahkan Veldora dan Felgreen. Elmesia kaget ketika mendengar hal itu.
Dia tuh cuma tahu kalau Rimuru menang perang. Elmesia nggak menyangka kalau Rimuru tuh berhasil mengalahkan 2 True Dragon. Leon juga di sini ceritain kepada Elmesia tentang rapat Walpurgis. Mendengar cerita Leon, Elmesia menganggap kalau Rimuru tuh udah jauh lebih kuat daripada ibunya. Elmesia di sini tuh berniat untuk bertemu Rimuru dan mau dengar ceritanya langsung dari Rimuru. Setelah Leon jelasin semuanya, Leon mau kalau Elmesia ngasih tahu semua informasi semua yang terjadi kepada ibunya Elmesia yang bernama Sylvia. Elmesia bilang, karena sesuatu hal, kemungkinan terburuknya Leon tuh bakal dapat info tentang Sylvia sekitar 6 bulan lagi. Leon bilang kalau dia tuh gak masalah dengan itu, dan dia pun pergi dari negara Sarion. Setelah kepergian Leon, Elmesia mutusin untuk melakukan panggilan darurat kepada ibunya. Elmesia yakin kalau ibunya pasti bakal marah karena Elmesia tuh memanggilnya. Tapi Elmesia di sini tuh nggak punya pilihan. Baru kali ini Elmesia tuh menghadapi situasi genting yang bakal terjadi pada dunia. 5 bulan sejak diadakannya Walpurgis, sampai saat ini masih belum ada pergerakan dari Mikhail atau pasukannya. Sejak Walpurgis juga, Rimuru selalu berkomunikasi dengan Dino dengan menggunakan kutukan yang udah ditempel sama Zegion pada Dino. Ketika pertama kali Rimuru menghubungi Dino, tentunya Dino tuh langsung kaget. Rimuru ngobrol sama Dino tuh sambil bercanda. Dia tuh ngomong, kenapa Dino tuh menyerang labirin dan mau menculik Ramiris. Rimuru di sini ngomongnya tuh pakai nada bercanda. Dino di sini terus-terusan minta maaf. Dino sendiri nggak ngerti kenapa dia tuh harus mengikuti perintah dari Feldway. Rimuru bilang kalau Dino tuh udah dikendalikan sama Mikhail. Makanya Dino tuh menuruti perintah dari Feldway. Di sini Dino kaget mendengar perkataan Rimuru. Dino tuh nggak tahu kalau dia tuh lagi dikendalikan. Rimuru di sini nanya, apakah Dino tuh punya seri malaikat? Dino pun di sini menjawab. Dia bilang kalau dia tuh punya skill Heavenly King Astarte. Rimuru bilang skill itulah yang menyebabkan Dino bisa dikendalikan sama Mikhail. Dino di sini bilang kalau dia tuh bingung dengan apa yang harus dia lakuin sekarang. Rimuru bilang, menurut deduksinya, karena Dino punya skill seri 7 dosa besar, maka Dino tuh harusnya bisa menghentikan kendali dari skill Mikhail. Di sini, Dino dan Rimuru tuh masih mengobrol. Ternyata, walaupun Dino nggak mau berkhianat sama Mikhail, Dino juga di sini nggak masalah untuk bocorin info tentang Mikhail kepada Rimuru. Dino bilang saat ini Mikhail lagi tertidur karena telah mendapatkan kekuatan Felgreen dan Felzat. Dino menduga itu adalah efek samping karena memperoleh 2 kekuatan True Dragon. Mendengar Dragon Vector milik Felzat telah diambil, Rimuru di sini khawatir kalau Felzat tuh nggak bakal bertahan. Dino bilang saat ini Felzat aman dan Felzat saat ini lagi memulihkan diri karena kekuatannya diambil. Rimuru juga di sini minta kalau Dino tuh sebaiknya tetap dalam kendalinya Mikhail. Tapi Rimuru juga mau kalau Dino tuh nggak ikut dalam peperangan. Jadi kekuatan musuh tuh tetap berkurang karena Dino tuh nggak bakal ikut dalam pertarungan. Di sini juga Dino tuh punya permintaan kepada Rimuru. Dino tuh mau nyampein permintaan maafnya kepada Ramiris. Tapi di sini Rimuru tuh menyuruh Dino untuk minta maaf secara langsung. Percakapan pun akhirnya selesai. Rimuru juga sejak saat itu meminta Dino untuk terus menghubunginya setiap pagi. Tujuannya untuk mengetahui apakah Mikhail tuh udah bangun dari tidurnya atau belum. Jadi singkatnya, selama 5 bulan setelah Walpurgis tuh masih belum ada pergerakan dari Mikhail. Saat itu juga, Rimuru tuh udah menjalin kerjasama dengan para Demon Lord dan mereka juga selalu diskusi untuk menghadapi masa depan. Rimuru juga membangun lingkaran seer transfer antar wilayah Demon Lord. Tujuannya supaya para Demon Lord bisa cepat datang menggunakan teleport tersebut. Rimuru pun bekerja keras untuk memasang lingkaran sihir transfer. Rimuru mendatangi semua wilayah Demon Lord dan dia tuh memasang alat itu di setiap wilayahnya. Yang pertama dipasang adalah wilayah Dagrul. Lokasinya tuh seperti tanah tandus. Menurut Seal, wilayah Dagrul menjadi tandus itu semua karena di masa lalu wilayahnya menjadi tempat bertarungnya Milim melawan Guy. Makanya lokasinya tuh jadi tandus. Untuk selanjutnya Rimuru tuh pergi menuju wilayah Ruminas. Di sana juga terjadi sedikit tragedi.
Entah kenapa Ruminas tuh menyuruh Shion untuk memasak, dan Ruminas mau kalau Shion tuh memasak bersama Hinata. Rimuru yang tahu masakan Shion tuh nggak beres, dia pun buru-buru pergi dari wilayah Ruminas. Selanjutnya wilayah Milim. Rimuru bersama bawahan yang akan menjaga negara Milim. Ketika mereka sampai di negara Milim, mereka tuh disambut sama Milim dan pasukannya. Di sini terjadi sedikit kehebohan dan ada juga pertarungan dengan tujuan untuk mengetes kekuatan. Banyaknya bawahan Rimuru dan Milim membuat suasana tuh jadi nggak kondusif karena sifat mereka tuh beda-beda. Tapi pada akhirnya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Di sini juga, Carrion dan Frey mau menguji kekuatan mereka yang baru aja menjadi True Demon Lord. Rimuru pun mengajak Carrion dan Frey ke labirin, tujuannya untuk mengetes kekuatannya. Selanjutnya Rimuru tuh menuju wilayah dari Leon. Rimuru di sini kagum sama negara yang telah dikelola sama Leon. Negara Leon tuh terlihat sangat indah di mata Rimuru. Struktur kotanya juga tertata dengan baik. Yang paling membuat Rimuru kagum adalah penghalang yang bisa mendeteksi jika ada musuh masuk ke negara Leon. Selain itu, penghalang itu juga mampu menahan sihir-sihir kuat yang akan menyerang kota. Alros di sini bilang, semua tatanan kota tuh dibuat dan dirancang sendiri sama Leon. Rimuru kaget karena ternyata Leon sangat jenius dalam menata kota. Rimuru di sini mengakui kalau negara Leon memang sangat indah. Rimuru punya niat untuk meniru apa yang telah dilakuin sama Leon. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.